kesempatan berikan kepada kami kelompok 2. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Agatha Lemba Eud, NIM 2317001. Saya akan menjelaskan tentang definisi siklus asam sitrat. Adapun siklus Krebs yang disebut siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat didefinisikan sebagai jalur bersama terakhir untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Karena glukosa, asam lemak, dan sebagian besar asam amino di metabolisme menjadi asetil koenzim A atau zat-zat pada siklus ini. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Oke, jadi baik, saya akan melanjutkan tujuan siklus Krebs. Yang pertama itu menjelaskan reaksi-reaksi metabolik akhir yang umumnya terdapat pada jalur biokimia utama katabolisme tenaga. Dan yang kedua itu menggambarkan bahwa karbon dioksida tidak hanya merupakan hasil akhir metabolisme, namun dapat berperan sebagai zat antara, misalnya untuk proses lipogenesis. Dan yang ketiga itu mengenali peran sentral mitokondria pada katalis dan pengendalian jalur metabolik tertentu. Mungkin ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan fungsi siklus Krebs. Fungsi siklus Krebs itu ada 6. Yang pertama, menghasilkan sebagian besar karbon dioksida. Yang kedua, metabolisme lain yang menghasilkan karbon dioksida, misalnya jalur pentosa fosfat atau P3, pentosa fosfat dan P2, atau kalau di hepat heksosa monospot. Yang ketiga, sumber enzim-enzim tereduksi yang mendorong RR atau rantai respirasi. Yang keempat, merupakan alat agar tenaga yang berlebihan dapat digunakan untuk sintesis lemak sebelum pembentukan TG untuk penimbunan lemak. Yang kelima, menyediakan prekursor penting untuk sub-sub unit yang diperlukan dalam sintesis berbagai molekul. Yang keenam, menyediakan mekanisme pengendalian langsung atau tidak langsung untuk lain-lain sistem enzim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang tahap-tahap siklus Krebs. Yang pertama itu ada pembentukan sitrat, di mana reaksi pertama dari siklus Krebs adalah kondensasi asetil koenzim A dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat dikatalisis oleh sitrat sintase yang membentuk ikatan karbon kekarbonan antara karbon metal dan pada asetil koenzim A dan karbonil pada oksaloasetat. Di mana ikatan teotester pada sitril koenzim A yang terbentuk mengalami hidrolisis dan membebaskan sitrat dan koenzim ASH suatu reaksi eksotermik. Kemudian ada reaksi kedua itu ada pembentukan isositrat, di mana sitrat yang disusun kembali untuk membentuk isomer isositrat oleh bantuan enzim aksotinase. Dalam reaksi ini molekul air akan dihapus dari asam sitrat dan kemudian dimasukkan kembali di lokasi lain. Efek dari keseluruhan dari konversi ini adalah bahwa gugus OH dipindahkan dari posisi 3 ke 4 pada molekul. Transformasi ini menghasilkan molekul isositrat. Terima kasih. Nama saya Serli Melangguna, NIM 2317036. Saya akan melanjutkan reaksi 3 dan reaksi 4. Reaksi 3, oksidasi alfa ketoglutarat. Pada langkah ini
dehidrogenasi isositrat mengkatalisis dekarboksilasi oksidatif dari isositrat untuk membentuk alfa ketoglutarat. Dalam reaksi turunan NADH dari NAD, enzim isositrat mengkatalisis oksidasi dari gugus OH pada posisi 4 dari isositrat untuk menghasilkan perantara yang kemudian memiliki molekul karbon dioksida dihapus dari itu untuk menghasilkan alfa ketoglutarat. Selanjutnya reaksi 4, oksidasi alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA. Alfa ketoglutarat teroksidasi, karbon dioksida akan dihapus dan koenzim A ditambah untuk membentuk senyawa 4 karbosuksinil KOA. Selama oksidasi ini NAD+ direduksi menjadi NADH+, H+. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah ketoglutarat dehidrogenase. Jadi baik kawan-kawan, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan reaksi asam sitrat tahap yang kelima dan yang keenam. Jadi baik, reaksi yang kelima itu mengubah suknisil KOA menjadi suksinat. Nah, KOA dihapus dari suksinat KOH untuk menghasilkan suksinat. Energi dilepaskan digunakan untuk membuat guanosin trifosfat atau GTP. Dari guanosin trifosfat, GDP dan PI oleh fosforilisasi tingkat subrat. Kemudian GTP digunakan untuk membuat ATP. Yang berikut reaksi yang keenam, oksidasi dari suksinat menjadi fumarat. Nah, suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Selama oksidasi ini FAD direduksi menjadi FADH2. Enzim suksinat dehidrogenasi mengkatalisis pemindahan dua hidrogen dari suksinat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Vivin. Jadi baik, saya akan melanjutkan tahap siklus Krebs, yaitu tahap ke-7 dan ke-8. Reaksi yang ke-7 adalah hidrasi fumarat menjadi malat. Nah, hidrasi reversibel fumarat menjadi L-malat dikatalisis oleh fumarase atau fumarat hidratase. Fumarase berlanjut ke proses penataan ulang dengan menambahkan hidrogen dan oksigen kembali ke substrat yang telah dihapus sebelumnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap yang ke-8, yaitu oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat senyawa awal dari siklus asam sitrat oleh dehidrogenase malat. Selama oksidasi ini NAD+ direduksi menjadi NADH+, H+. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Astin. Oke, jadi baik, kita akan melanjutkan tentang penjelasan skema siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs ini ada 8 tahap, di mana tahap yang pertama ini adalah pembentukan sitrat. Jadi pada tahap yang pertama ini disebut dengan tahap hidrolisis, di mana terjadi penggabungan molekul asetil koenzim dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Nah, kemudian setelah itu masuk kepada tahap pengubahan sitrat menjadi isositrat. Nah, di sini pada pengubahan sitrat menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Nah, pada pengubahan ini ada pun molekul yang dibutuhkan, yaitu ada H2O. Nah, kemudian selanjutnya untuk setelah pembentukan isositrat, maka akan
proses pembakaran atau perombakan pertama kali, yaitu dengan bantuan enzim yang sama, yaitu enzim aktotinase. Nah, di sini ada pun yang dibutuhkan atau molekul input, ada NAD plus, sehingga ada produk hasil atau produk sampingan yang dihasilkan, yaitu berupa NADH. Nah, selanjutnya setelah pembentukan isositrat, terjadi pengubahan isositrat menjadi ketoglutarat. Nah, di sini ada pengubahan etoglutarat menjadi suksinil koenzim. Pengubahan suksinil koenzim A oleh enzim ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Nah, jadi pada proses pengubahan atau perombakan etoglutarat menjadi suksinil koenzim A, adapun molekul yang dibutuhkan yaitu NAD+, sehingga ada produk sampingan yang dihasilkan berupa NAD+. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tahap pembentukan suksinil koenzim A menjadi suksinat. Nah, di sini terjadi konversi suksinil koenzim A menjadi suksinat. Nah, di sini ada memerlukan Mg2+ dan ada GDP dan GTP. Dan di sini pada proses perubahan suksinil koenzim A menjadi suksinat ada ATP yang dihasilkan. Nah, ini ATP ini yang digunakan oleh tubuh atau jaringan untuk proses aktivitas. Nah, kemudian setelah pembentukan suksinat, selanjutnya suksinat yang telah dibentuk tadi dari tahap yang kelima. Nah, di sini akan dihidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim fumarat dehidrogenase. Nah, pada proses ini ada molekul yang dibutuhkan atau diinput, yaitu ada FADH, sehingga pada proses ini ada molekul atau produk yang dihasilkan, produk sampingan yang dihasilkan berupa FADH2. Setelah itu fumarat menjadi malat atau pengubahan fumarat menjadi malat. Nah, di sini ada pun molekul input, yaitu ada H2O. Setelah fumarat menjadi malat, nah di sini pada tahap yang terakhir ada pengubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini nanti yang berfungsi untuk menangkap asetil koenzim dalam proses siklus selanjutnya. Nah, pada proses pengubahan malat menjadi oksaloasetat ini ada molekul yang diinput atau yang dibutuhkan, yaitu ada NAD+, hingga ada produk sampingan yang dihasilkan berupa NADH. Jadi akan melanjutkan proses siklus seterusnya. Jadi pada siklus Krebs ini terjadi secara 2 kali. Nah, untuk selanjutnya, jadi pada intinya dari penjelasan ini bahwa tujuan dari siklus Krebs itu merubah asetil koenzim A dengan H2O menjadi CO2 dan energi lainnya berupa ATP, NADH, dan FADH. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hasil dari siklus Krebs. Nah, jadi pada siklus Krebs yang paling penting sini adalah dari hasil siklus Krebs itu sendiri. Jadi pada proses siklus Krebs ada molekul-molekul input atau molekul-molekul yang dibutuhkan dalam proses siklus Krebs itu sendiri. Nah, di sini ada input dan output. Nah, output ini merupakan produk atau hasil dari siklus Krebs, molekul-molekul hasil siklus Krebs. Nah, jadi di sini ada input. Nah, input di sini berupa 2 asetil koenzim yang berupa bahan utama dalam proses siklus Krebs. Kemudian ada 2 ADP, ada 6 NADP+, dan 2 FAD. Kemudian outputnya atau produknya yaitu ada 4 CO2, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 FADH.
Thank you.